apabila dari aspiratif itu tidak ditindaklanjuti oleh Dema Universitas atau ketika mahasiswa menyampaikan itu ke lembaga dan tidak ada aspiratif ditindaklanjuti, maka DPM punya hak dan kewajiban untuk Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Siang hari ini kembali lagi bersama aku Erwin Suara di podcast Spill the Law, podcast Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Wah, setelah kemarin podcast Spill the Law sempat vakum, hari ini kita akan masuk lagi dengan pembahasan yang sangat luar biasa tentunya dengan pemateri yang sangat luar biasa juga hari ini, Mas Taufik Rahman. Halo Mas. Halo, Mas. Iya, wah. Jadi teman-teman semuanya, Mas Taufik ini sebagai Ketua terpilih Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta tahun 2023. Wah, hari ini cuacanya lumayan gerah ya Mas ya? Gerah. Oke. Di cuaca yang gerah ini gimana nih kabarnya Mas Taufik sendiri? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Walaupun cuacanya agak gerah tapi suasana hatinya harus selalu adem ya. Harus. Oke, jadi hari ini Mas Taufik kita bakalan ngulik seputaran lembaga intrakampus yang ada di lingkup Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Nah, dan aku juga kemarin sempat dengar kabar ya Mas, ternyata lembaga yang ada di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta itu khususnya yang lembaga internal itu sempat beberapa tahun vakum ya Mas. Iya, dan kembali bangkit pada tahun 2015 dan 2016, transisi antara tahun itu ya. Nah, kebangkitan dari lembaga-lembaga ini sebenarnya yang melatar belakangi itu seperti apa Mas? Dari Mas Taufik sendiri. Pertama memang keberadaan kehadiran kembali lembaga intra mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta itu mungkin mengalami masa transisi di kurang lebih fase transisi di 2015-16. Itu kembali dari beberapa mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta itu mencoba untuk membangun kembali dan merumuskan dan menghadirkan lembaga mahasiswa khususnya di lingkaran Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Hal itu dilatar belakangi karena mengingat dirasa perlu terkait dengan hal-hal untuk membangun potensi dan kembali mengaktifkan kegiatan-kegiatan mahasiswa sehingga lembaga mahasiswa dianggap perlu oleh mahasiswa pada saat itu untuk membentuk dan merumuskan lembaga intra sebagai satu bentuk organisasi agar mahasiswa itu bisa dapat berpartisipasi aktif untuk membangun sinergisitas, membangun aktivitas kegiatan maupun potensi-potensi mahasiswa yang perlu disalurkan di lembaga mahasiswa dan hal-hal misalkan agar jalur koordinasi antara mahasiswa dengan universitas bisa terintegrasi melalui lembaga mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Berarti emang pada dasarnya bahwa dibentuknya lembaga-lembaga itu sebagai bagaimana agar aspirasi dan tentunya peningkatan skill dari mahasiswa-mahasiswa itu bisa terjadi ya. Betul. Lewat dari lembaga-lembaga intern yang dibentuk tersebut. Oke, baik. Selanjutnya di lingkup Universitas Cokroaminoto sendiri itu kan nama dari apa ya? Itunya kan pakai nama DEMA ya Mas ya, Dewan Mahasiswa. Nah, sedangkan di kampus-kampus yang lain itu setahu aku Mas itu pakainya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, penggunaan nama ini sebenarnya apakah punya tujuan khusus atau seperti apa Mas? Kalau tentang penggunaan nama memang khususnya seringkali di kampus-kampus yang berbaur keislaman dan kebangsaan itu menggunakan istilah atau pelabelan terkait dengan BEM fakultas dan BEM universitas itu lebih ditonjolkan ke DEMAU gitu, digunakan istilah DEMAU dan DEMA fakultas bukan
Tetapi memang ini hanya pergantian dan persoalan istilah saja, tetapi memiliki peran dan fungsi yang sama. Kurang lebih tidak merubah peran dan fungsi di lembaganya. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya, bahwa label dari tadi mau pakai nama DEMA ataupun BEM itu sebenarnya tidak menjadi persoalan. Fungsi dan perannya juga itu tetap sama seperti itu. Oke. Satu hal lagi nih Mas, yang mungkin ini jadi apa ya? Teman-teman di rumah juga mungkin pada kepo. Nah, sebenarnya lembaga-lembaga intra apa saja sih yang ada di lingkup Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta itu sendiri, dan peran dan fungsinya itu serta kolerasinya itu seperti apa, Mas? Oke, kalau di lembaga intra kampus khususnya di lingkungan Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta itu ada dua bentuk lembaganya, ada lembaga otonom dan lembaga semi otonom. Iya, betul. Nah, lembaga otonom itu ada di paling secara hierarki di dalam konstitusional keluarga besar mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta itu dimulai dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Setelah Dewan Perwakilan Mahasiswa turunnya itu ada DEMA Universitas atau pada umumnya orang kenal adalah BEM Universitas. Dan ada BEM Fakultas atau Gubernur Fakultas, dan itu secara hierarki dia adalah lembaga otonom. Dan ada lembaga selain daripada lembaga otonom, ada juga lembaga semi otonom seperti UKM, unit kegiatan. Jadi unit kegiatan mahasiswa itu terintegrasi di dalam konstitusional keluarga besar mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Dia adalah lembaga semi otonom. Sementara memiliki di antara dua bentuk lembaga dari lembaga otonom dan semi otonom itu, dia memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kalau di lembaga otonom sendiri ada di DPM misalkan, Dewan Perwakilan Mahasiswa itu adalah lembaga yang memiliki fungsi legislatif. Nah, lembaga legislatif itu tapi di konstitusional atau istilah ADRT, KBM UCY itu di UCY sendiri, DPM memiliki kurang lebih ada peran, bukan hanya sebatas peran legislatif, tapi dia juga punya peran eksekutif sekaligus. Gitu. Seperti itu. Ya, dalam di beberapa hal itu dia mengambil posisi sebagai dia memiliki peran eksekutif. Nah, sementara di DEMAU atau BEM Universitas itu adalah lembaga eksekutif. Dia di bawah DPM. Nah, fungsi dari DPM sendiri itu dia memiliki fungsi kontrol bagaimana secara hierarki dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau konstitusional KBM UCY itu DPM memiliki fungsi kontrol yang di sana ada komisi controlling gitu. Kita di DPM punya komisi controlling. Nah, controlling ini dia tidak hanya mengontrol struktural di dalam internal DPM, tetapi dia memiliki fungsi untuk mengontrol kerja-kerja lembaga di bawahnya. Misalkan kerja lembaga eksekutif seperti DEMAU, dan di level fakultas ada gubernur fakultas dan juga ada UKM sebagai lembaga semi otonom. Nah, dia mengontrol. Bentuk pengontrolannya misalkan kita di satu periode ini membangun diskursus dan diskus terkait dengan seluruh lembaga, membangun orientasi kita adalah membangun sinergisitas antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, tujuannya mendobrak bagaimana punya partisipasi aktif dan punya peran penting di dalam distribusi kepada mahasiswa di lingkungan universitas. Sementara di DEMAU memiliki fungsi bagaimana dia sebagai lembaga eksekutif, dia punya sistem koordinasi, itu dia mengkoordinir atau dia memiliki jalur, ada jalur aspiratif dari fakultas. Atau jadi misalkan ada keluhan-keluhan mahasiswa di level fakultas itu disampaikan kepada gubernur fakultasnya atau DEMA fakultasnya. Nanti
Dema fakultas ini kalau misalkan keluhan dan aspiratif itu berkaitan dengan fakultas, maka gubernur fakultas berkoordinasi dengan fakultasnya atau dekan dan kaprodi. Nah, tapi kalau misalkan itu punya hubungan dengan universitas, maka aspiratif dan keluhan ini disampaikan dari gubernur fakultasnya menyampaikan ke Demau, gitu, ke Demau atau BEM Universitas atau Dema Universitas. Nah, dari Dema Universitas baru dikoordinasi kepada universitas. Nah, apabila kira-kira pada posisi itu peran DPM di mana? Apabila dari aspiratif itu tidak ditindaklanjuti oleh Dema Universitas atau ketika mahasiswa menyampaikan itu ke lembaga dan tidak ada aspiratif ditindaklanjuti, maka DPM punya hak dan kewajiban untuk memanggil gitu, dan mengoreksi. Nah, langkah-langkah jadi ini yang dimaksud dengan sistem kontrol, gitu. Yang kedua juga dalam sistem kerja, misalkan merumuskan program, itu kerja-kerja lembaga, DPM diberikan peran. Nah, ini yang saya maksud, dia memiliki sekaligus dia memiliki peran eksekutif. Iya, betul. Padahal di ranah seperti ini, kalau misalkan kita mau telah secara fungsi, ini ranah fullnya adalah eksekutif, bukan lagi legislatif. Jadi DPM sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi kontrol saja bagaimana atau sistemnya sistem pengawasan gitu. Nah, sementara pada peran dan fungsi, jadi kalau di Demau sendiri dia memiliki peran dan fungsi di mana bagaimana dia menaungi seluruh lembaga di bawah Demau, yaitu gubernur fakultas atau Dema fakultas. Sementara UKM, lembaga semi otonom, itu seperti UKM, itu dia tidak berkoordinasi langsung dengan Demau, tetapi jalur langsung dia dari UKM ke DPM. Nah, DPM baru menyampaikan ke universitas karena dia adalah lembaga semi otonom. Nah, peran dan fungsi dari masing-masing lembaga, jadi kita memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam hal kerja-kerja organisasi. Tinggal kita membangun satu sinergisitas kelembagaan dan untuk membangun program-program yang memiliki dobrakan untuk sebagai supply baik kepada mahasiswa dan berkontribusi kepada fakultasnya dan universitas itu sendiri agar menciptakan satu kemajuan yang kontinu. Nah, kurang lebih begitu. Oke, baik. Tadi kan kita sudah bahas panjang ya Mas ya terkait dengan peran dan sebenarnya fungsi dari DPM itu sebagai lembaga yang mengontrol lembaga-lembaga intra di fakultas sekaligus mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada di universitas itu sendiri. Oke, mungkin terakhir nih Mas, sebelum kita penutup, closing statement dari Mas Taufik sendiri, sebenarnya apa sih cita-cita dan apa ya, mungkin hal yang benar-benar ingin diwujudkan dari Mas sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa yang pada akhirnya bahwa impian tersebut itu sebagai wujud dari kemajuan dan kemajuan dari sumber daya manusia yang ada di Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, khususnya mahasiswa, seperti itu Mas. Kalau saya secara pribadi, harapan sebagai representasi Dewan Perwakilan Mahasiswa, Mas Erwin, pertama saya memegang dan berpandangan bahwa majunya universitas, majunya fakultas, dan majunya satu bangsa dalam skop yang paling besar itu kita membutuhkan suplai sumber daya manusia yang memadai. Nah, artinya mahasiswa itu butuh perlu dibangun kapasitas pengetahuannya agar bisa berpartisipasi dalam segala aspek. Nah, yang pertama memang hal yang ingin dibangun di hari ini adalah pertama membangun konsolidasi. Harapan yang ingin saya bangun adalah membangun konsolidasi yang harus digarap dan harus dijahit dari level mahasiswa. Di seluruh elemen mahasiswa itu perlu dibangun konsolidasi yang besar dan agar membangun mitra dan sinergisitas kepada lembaga mahasiswa. Dan ini tujuannya agar bagaimana kita itu menyuplai, membangun mahasiswa UCY yang lebih kompetitif, lebih kritis, dan juga kreatif di dalam mendobrak sumber daya manusia kita yang berpartisipasi dalam sektor apapun. Nah, olehnya itu ketika kita ingin membangun satu konsolidasi itu, pasca daripada itu kita perlu membangun sinergisitas di level lembaga
mahasiswa baik di level UKM, Dema Fakultas, DMAU dan DPM sendiri. Tujuannya bagaimana membangun satu gagasan untuk mendobrak mahasiswa UCY itu bisa berkontribusi nyata di ruang-ruang akademik dan ruang-ruang apapun. Salah satu misi yang paling mungkin saja ingin kita bangun adalah pertama, saya ingin dan rekan-rekan lembaga yang lain kita sudah bangun diskursus bahwa mahasiswa di hari ini bagaimana peran kita kembali kepada peran dan fungsi masing-masing. Antara misalkan Dema Fakultas itu bagaimana merumuskan satu agenda dan bagaimana mengidentifikasi mahasiswa di potensi mahasiswa di masing-masing fakultas untuk disalurkan di berbagai macam aspek, misalkan hukum lah ya, di Fakultas Hukum karena mungkin potensi lebih ini sehingga didobraklah dibangun beberapa UKM ya. Ada UKM peradilan semu, ada UKM podcast, ada UKM debat dan karya ilmiah. Bagi saya wadah-wadah seperti ini perlu dibangun di level mahasiswa, di level fakultas. Yang ini disupport dan dibangun sinergi oleh gubernur fakultasnya. Agar bagaimana menyuplai dan bagaimana kita menciptakan mahasiswa hukum yang lebih kompetitif dan lebih kreatif dan inovatif serta kritis. Nah, begitupun di Fakultas Ekonomi, di Fakultas FAI, di Fakultas atau Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, ya kan? Nah, jadi di masing-masing harapan saya ingin dibangun adalah bagaimana lembaga mahasiswa ini punya peran aktif ketika membangun sumber daya manusia. Kita perlu mendistribusi, membangun mitra misalkan, kayak misalkan hukum membangun mitra dengan beberapa kantor hukum, yang kedua beberapa pengadilan tanda tangan MOU, biar tujuannya adalah proses kita membangun distribusi. Jadi mahasiswa disebutkan kita punya sistem, ada mahasiswa di semester 6 mereka magang dan seterusnya, biar magang ini jelas orientasi. Jadi kita bagaimana menciptakan mahasiswa di UCY itu mahasiswa yang kredibel dan siap dipakai dan siap tarung di pasca post student. Nah, oleh itu bagi saya harapan yang ingin dibangun hari ini adalah bagaimana membangun sinergisitas di level lembaga mahasiswa, tujuannya merumuskan satu variabel atau satu formulasi untuk membangun mitra baik di internal dan eksternal untuk mendistribusi mahasiswa baik di sektor pendidikannya, di sektor hukumnya, sektor ekonominya maupun di beberapa perusahaan yang berkaitan dengan teknik. Saya kira itu yang pengen kami garap hari ini. Betul. Pada dasarnya bahwa cita-cita dan harapan tadi itu merupakan harapan yang sangat luar biasa sekali, tapi tentunya teman-teman semuanya, mahasiswa khususnya mahasiswa yang ada di lingkup Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, harapan itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak saling bergandeng tangan, kita tidak saling bekerja sama untuk mewujudkan apa yang telah dipaparkan oleh Mas Taufik tadi. Dan teman-teman semuanya, itulah podcast dari kami, podcast Spill the Law, dengan hari ini pemateri kita Mas Taufik. Kami pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Tetap pantau channel YouTube kami di Spill the Law Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Terima kasih. Saya Arvin Suara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.